Halo adik-adik, kembali berjumpa bersama saya Muhammad Kusdianto, NIM 1702110302021 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perang melawan hegemoni dan keseragaman kongsi dagang Belanda. Di sini saya akan mengambil dua subpokok bahasan. Yang pertama, orang-orang Cina berontak. Yang kedua, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Orang-orang Cina berontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Abad ke-5, orang-orang Cina itu sudah melakukan perdagangan atau sudah mendalangi bangsa Indonesia dengan maksud tujuan untuk berdagang. Mereka menikah dengan penduduk lokal seperti Jawa, dan sebelumnya mereka telah melakukan interaksi dan ambisi yang sangat baik dalam hal melakukan pernikahan. Selanjutnya, masa pemerintahan VOC di Batavia, orang-orang Cina didatangkan untuk mendukung perekonomian di Jawa. Namun dalam kedatangannya ke Jawa itu, orang-orang Cina tidak memiliki modal. Banyak di antara mereka yang mengemis, bahkan melakukan pencurian. Maka untuk mengatasi hal ini, VOC telah menerbitkan surat bermukim atau yang disebut Permisbelbes. Waktu pembuatan surat ini kurang lebih 6 bulan, biayanya 2 ringgit. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka yang dipercaya memiliki percaya terhadap Sri Lanka itu sebagai tempat pembuangan. Dalam pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan atau pembayaran yang mahal. Maka banyak orang-orang Cina yang tidak mampu memiliki dalam hal membayar surat VOC, surat Persmebels tadi, surat izin bermukim. Maka banyak dari mereka yang berhasil melarikan diri. Maka VOC melakukan tindakan tegas karena ada banyak di antara mereka yang tidak memiliki surat-surat izin dalam hal bermukim di Batavia. VOC melakukan bertindak tegas dengan menyingkirkan orang-orang Cina dari Batavia, membentuk suatu karesidenan untuk menyingkirkan orang-orang Cina dari Batavia. Maka orang-orang Cina ini yang tidak terima akibat perlakuan dari VOC ini, mereka melakukan pengacauan di Batavia dan melakukan pemberontakan. Tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia yang ditafsirkan VOC bahwa penyebabnya adalah pemberontakan orang-orang Cina. VOC melakukan penyisiran ke rumah orang-orang Cina dan membunuh orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Mereka yang berhasil melarikan diri melakukan perlawanan di berbagai daerah. Salah satu tokohnya yaitu Oi Pakko atau Klei Panjang yang kemudian dikenal dengan Ki Sepanjang di Jawa. Orang-orang Cina itu mendapat bantuan Raja Pakubono II. Namun karena kekuatan VOC yang terlalu besar, maka mereka melakukan perundingan damai dengan VOC. Selanjutnya yaitu perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Pak Mangkubumi ini merupakan anak dari Raden Mas Arya atau Adipati Arya Mangkunegara dan Raden Ayu, putri dari Adipati Blitar. Ibunya itu Adipati Blitar ya. Latar belakang perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Pada awalnya, karena merasa berpengalaman, Raden Mas Said mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Namun, ketika melakukan permohonan itu, maka ditolak oleh Pakubono II. Dan bahkan dituduh ikut untuk membantu pemberontakan orang-orang Cina di Batavia. Maka Raden Mas Said itu merasa kecewa dan berniat melakukan perlawanan terhadap VOC yang telah membuat kerajaan kacau dan membuat
kaum bangsawan bersekutu dengan VOC. Kemudian Raden Masa itu pergi ke luar kota untuk menyusun kekuatan, diikuti oleh Raden Sutawijaya dan Suradiwongso. Kemudian Raden Masa menuju untuk ngelarang untuk kemudian melakukan perlawanan, karena perlawanan Masa ini cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat yang pada waktu itu setelah ini terjadinya setelah perlawanan Sultan Agung yang satu yang kedua itu tidak bisa mengalahkan VOC, namun menyiapkan perlawanan yang ketiga, namun akhirnya Sultan Agung itu meninggal dunia, tidak bisa melanjutkan perlawanan ketiga. Namun VOC berhasil mengobok-obok atau melakukan divide et impera terhadap golongan kerajaan. Maka oleh karena itu Raden Mas Said itu mendapat dukungan oleh masyarakat. Selanjutnya Pangeran Mangkubumi itu berkeinginan untuk mendapatkan semacam imbalan atau kebutuhan terhadap penangkapan Raden Mas Said yang di suatu sayembara yang dilakukan oleh Pakubono II, Raja Mataram pada waktu itu. Barang siapa yang berhasil mendapat Mas Said, menangkap Raden Mas Said, akan mendapatkan suatu harta atau golongan emas. Maka Pakubono II ini melakukan komitmen kehilangan nilai dan komitmen ketika Raja Pakubono II itu tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Pangeran Mangkubumi. Artinya mereka tidak menyerahkan kembali apa tuntutan dari sayembara itu, tidak memberikan. Maka Pangeran Mangkubumi kembali melakukan perlawanan terhadap Pakubono II. Maka Pangeran Mangkubumi ini segera meninggalkan dan tidak ada pilihan lain kecuali berhadapan untuk melawan VOC yang pada waktu itu sudah membekengi kerajaan Mataram Islam pada waktu itu ya. Pangeran Mangkubumi ini ke Sukowati untuk membantu bertemu dengan Raden Mas Said untuk melakukan perjalinan persekutuan dengan mereka. Dalam hal maka dibagi menjadi dua, wilayah timur diberikan kepada Raden Mas Said dan wilayah barat kepada Mangkubumi. Ini merupakan slide dari pergerakan dari pasukan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Pada tahun 1749, dalam siaran suasana perang sedang berkecamuk di berbagai tempat, berita kalau Pakubono II jatuh sakit. Dalam keadaan sakit ini, Pakubono II terpaksa harus mendatangani perjanjian dengan VOC. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749 antara Pakubono II yang sedang sakit keras dengan Gubernur Baron van Hohendorp sebagai wakil VOC. Isi perjanjian tersebut antara lain susuhunan Pakubono II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Namun hanya keturunan Pakubono II yang berlaku untuk naik tahta dan akan dinobatkan VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah pinjaman VOC. Putra mahkota akan segera dinobatkan. 9 hari setelah penandatanganan surat itu, Pakubono II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, banyak Baron Hohendorp mengumumkan bahwa pengangkatan putra mahkota susunan Pakubono II. Perjanjian tersebut merupakan tragedi karena kerajaan Mataram yang pernah berjaya pada masa Sultan Agung harus di bawah menyerahkan kedaulatannya kepada VOC. Maka Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said ini semakin gencar meningkatkan perlawanan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh VOC. Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapainya perjanjian Giyanti tahun 13 Februari 1955 yang mana itu
bagi satuan pokoknya, yaitu membagi Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa dengan sebagai Sultan atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua, yang pertama. Sedangkan bagian timur diperintah oleh Pakubuwono III. Sementara itu perlawanan Majapahit berakhir setelah tercapai perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1957 yang isinya Majapahit diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.